Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Buya Al-Kafi Hizbullah dengan NIM 40120111088. Saya berasal dari Universitas Bangka Belitung, kelas Hukum 3C. Di sini saya akan menjelaskan tentang instrumen hukum lingkungan nasional terkait perencanaan dokumen lingkungan dan perizinan pertama. Saya akan membahas mengenai pengantar kelembagaan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Merupakan hak asasi manusia yang tergolong hak sosial. Pengaturan hak lingkungan hidup yang baik dan sehat diterapkan dalam beberapa konvensi dan undang-undang. Itu adalah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang selanjutnya disebut dengan Undang-Undang UU PPLH. Atas dasar pengaturan tersebut, maka hak warga negara untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan salah satu bentuk hak sosial dan fundamental right. Makna di atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai hak sosial adalah setiap warga negara berhak memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat di negara, karena itu ada kewajiban bagi negara untuk memenuhi kebutuhan tiap orang atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana tentang dan yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Pasal 28H berdasarkan Pasal 3 UU PPLH. Salah satu tujuan dari perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah memenuhi hak asasi manusia untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat berdasarkan jenis dan tujuan tindak pemerintahan. Maka tindakan pemerintahan yang diperlukan untuk mencapai tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan antara lain meliputi pembentukan peraturan perundang-undangan, melakukan kerjasama atau kontrak, melakukan tindakan nyata, membentuk peraturan bersama, menetapkan putusan khususnya perizinan dan melakukan pengawasan serta penegakan hukum. Kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai suatu tindak pemerintah harus sesuai dengan keabsahan atau legalitas. Tindak pemerintahan yang meliputi wewenang, substansi, dan prosedur undang-undang PPLH sebagai dasar hukum dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan telah memberi legitimasi kepada pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten dan kota dalam melaksanakan kewenangannya pengelolaan lingkungan seperti Pasal 63 Undang-Undang PPLH. Secara legalitas formal, upaya pemerintah melindungi dan mengelola lingkungan hidup dengan berdasarkan aspek wewenang. Pengaturan aspek wewenang itu tercantum dalam Pasal 63 Undang-Undang PPLH dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintahan provinsi dan pemerintah kabupaten atau kota. Yang selanjutnya saya akan membahas tentang rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup atau RR atau RPPLH dan ekoregion. RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi masalah lingkungan hidup serta upaya perlindungan dan pengelolaan dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan definisi tersebut. Maka RPPLH merupakan tindak pemerintahan yang tergolong dalam tindakan perencanaan dalam negara hukum kemasyarakatan modern. Tindak perencanaan selaku figur hukum dari hubungan hukum administrasi, dan demikian RPPLH dibentuk
dalam produk hukum berupa RPPLH nasional yang dibentuk dalam peraturan pemerintah, RPPLH provinsi yang dibentuk dalam peraturan daerah provinsi, dan RPPLH kabupaten atau kota yang dibentuk dalam peraturan daerah kabupaten atau kota. Penyusunan RPPLH sebagai tindakan perencanaan terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dapat dilakukan dengan memenuhi 5 komponen dari proses yang dinamis dan interaktif untuk pengelolaan sumber daya alam dan perlindungan lingkungan hidup, yaitu inventarisasi, evaluasi, perencanaan dan pengelolaan, dan pemantauan tindakan pemerencanaan yang meliputi berbagai komponen tersebut. Juga tergambar dalam pasal 5 Undang-Undang PPLH yang tercantum bahwa perencanaan, perlindungan, dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan melalui tahapan inventarisasi lingkungan hidup, penetapan wilayah ekoregion, penyusun RPPLH sebagai upaya perencanaan, perlindungan, dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan bagian dari perencanaan pembangunan nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Karena itu, RPPLH saling terkait dengan dokumen rencana pembangunan jangka menengah dan jangka panjang, serta bagaimana tata rencana wilayah untuk pemerintahan daerah. RPPLH dikaitkan dengan RPJM dan RPJP dan RT/RW daerah tahap inventarisasi berdasarkan UU PPLH meliputi potensi dan kesediaan, jenis yang dimanfaatkan, bentuk penguasaan, pengetahuan dan pengelolaan, bentuk kerusakan dan konflik, serta penyebab konflik yang timbul akibat pengelolaan inventarisasi lingkungan hidup. Dapat dilakukan melalui peta dan laporan yang telah didokumentasikan basis sumber daya alam dan penggunaannya. Hasil inventarisasi lingkungan hidup digunakan sebagai dasar penetapan wilayah ekoregion yang dilaksanakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup serta berkoordinasi dengan instansi terkait. Tujuan inventarisasi lingkungan hidup dalam penetapan wilayah ekoregion adalah untuk menentukan daya dukung dan daya tampung serta cadangan sumber daya alam. Penetapan wilayah ekoregion yang dilaksanakan dengan mempertimbangkan kesamaan karakteristik batang dalam alam daerah, aliran sungai, iklim, flora dan fauna, sosial budaya, ekonomi, kelembagaan masyarakat, dan hasil inventarisasi lingkungan hidup. RPPLH disusun sebagai pedoman dan arahan perencanaan yang komprehensif dalam melaksanakan pembangunan untuk memajukan kesejahteraan umum yang telah atau tetap memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan atau sustainable development principles agar memenuhi daya dukung dan daya tampung lingkungan dalam kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Hal ini sesuai dengan tujuan perencanaan lingkungan hidup atau tujuan environmental planning yang tertuang dalam EPA
juga masuk dalam penyusunan RPPLH yang digunakan sebagai dasar penyusunan dan dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang atau ERP dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah RPJM secara hierarki peraturan perundang-undangan yang dimuat atau yang lebih rendah tidak dapat dijadikan konsideran mengingat dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi misalnya PP menjadi dasar mengingat undang-undang, namun secara substansial RPPLH dapat digunakan sebagai rujukan untuk menyusun substansi RPJP dan RTRW agar terjadi harmonisasi dan sinkronisasi. Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan selanjutnya saya akan membahas tentang kajian lingkungan hidup strategis atau KLHS. Yang selanjutnya ini merupakan rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan atau kebijakan rencana program. Instansi yang berwenang untuk menyusun KLHS adalah pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten atau kota sesuai dengan wilayah administratifnya. Namun dalam kewenangan penyusunan harus saling berkaitan dan saling mendukung agar terjadi keserasian dan keharmonisan kondisi dan wilayahnya. KLHS sebagai rangkaian analisis yang sistematis tentang potensi lingkungan yang hidup berisi tentang kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan, perkiraan mengenai dampak dan resiko lingkungan hidup, kinerja layanan atau jasa ekosistem, efisien pemanfaatan sumber daya alam, tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, serta tingkat ketahanan dan potensi keragaman hayati. KLHS disusun sebagai dasar bagi pemerintah dan pemerintah daerah dalam menyusun program pembangunan sesuai dengan substansi dan fungsi KLHS yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan. Maka penyusunan KLHS harus melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam praktek. Selama ini upaya mencegah kerusakan lingkungan akibat pembangunan hanya didasarkan pada analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL. Tapi sebagai bentuk pencegahan, hal itu belum dianggap optimal untuk mencegah pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup. Karena itu pemerintah melalui Undang-Undang PPLH mewajibkan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten atau kota menyusun KLHS agar penyusunan KLHS sinergi dan dengan perencanaan pembangunan dan tata ruang wilayah. Maka pemerintah telah membentuk peraturan menteri sebagai pedoman penyusun KLHS. Peraturan menteri yang menjadi dasar penyusunan KLHS meliputi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2011 tentang pedoman untuk kajian lingkungan hidup strategis. Yang kedua, Peraturan Pemerintah dan Negeri Republik Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2012 tentang pedoman pelaksanaan kajian lingkungan hidup strategis dalam penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan daerah. Dan selanjutnya saya akan membahas mengenai buku mutu lingkungan hidup. Buku mutu lingkungan hidup yang selanjutnya disingkat BMLH adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup sehat
energi atau komponen yang ada atau harus ada. Dan unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur suatu lingkungan hidup. Istilah BMLH dapat menimbulkan pengertian yang ambivalen. Banyak orang yang lebih sering menggunakan istilah nilai ambang batas atau nilai ambang batas adalah nilai batas tertinggi dan terendah dari kandungan zat-zat makhluk hidup atau komponen-komponen lain yang setiap interaksi dan lingkungan khususnya mempengaruhi mutu lingkungan. Dengan kata lain, nilai ambang batas merupakan batas-batas daya dukung, daya tenggang, dan daya toleransi atau kemampuan lingkungan. Pengertian daya dukung lingkungan, daya toleransi lingkungan, dan daya tenggang lingkungan yang dalam istilah asing disebut carrying capacity adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung kehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antara keduanya. Dengan demikian, penggunaan nilai tambah nilai ambang batas itu dikaitkan dengan kemampuan lingkungan hidup dalam mendukung kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Perbedaan penggunaan istilah BMLH, nilai ambang batas, bisa dilihat dari aspek hukum, yaitu BMLH memiliki karakter yang diwajibkan seperti diatur dalam pasal 20 ayat 33 bahwa setiap orang dibolehkan untuk membuang limbah ke media lingkungan hidup dengan memenuhi persyaratan, yaitu memenuhi BMLH dan mendapat izin dari pejabat yang berwenang. Sedangkan istilah nilai ambang batas tidak memiliki karakter yang diwajibkan, hanya digunakan sebagai batas atau ukuran untuk mengukur daya dukung lingkungan bagi kehidupan manusia. Dengan demikian dapat dimengerti bahwa BMLH selalu merupakan nilai ambang batas, tetapi tidak semua nilai ambang batas merupakan BMLH selama tidak diwajibkan berdasarkan pasal 20 ayat 1 Undang-Undang PPLH. BMLH berfungsi untuk menentukan terjadinya pencemaran baku mutu lingkungan hidup, yaitu meliputi baku mutu air, baku mutu air limbah, baku mutu air laut, baku mutu udara, dan baku mutu gangguan dan baku mutu lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jenis baku mutu lingkungan hidup menurut pasal 20 ayat 2 yang dibedakan dalam dua sistem, yaitu effluent standar merupakan kadar maksimum limbah yang diperbolehkan untuk dibuang ke lingkungan, atau istilah dalam UU PPLH disebut baku mutu air limbah, baku mutu emisi, dan baku mutu gangguan. Dan yang kedua, stream standard merupakan batas kadar untuk sumber daya tertentu seperti sungai, waduk, dan danau. Kadar diterapkan berdasarkan pada kemampuan sumber daya beserta sifat peruntukannya, atau istilah dalam Undang-Undang PPLH disebut baku mutu air, baku mutu udara ambien, dan baku mutu air laut. Dengan adanya dua pembedaan baku mutu lingkungan hidup, maka konsep pencemaran lingkungan hidup perlu diperjelaskan. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasuknya makhluk hidup, zat energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia,
sehingga melampaui baku mutu lingkungan yang telah ditetapkan. Dan berdasarkan pasal 20 ayat 2, baku mutu lingkungan hidup meliputi baku mutu effluent standar atau baku mutu air atau limbah, baku mutu emisi, dan baku mutu gangguan. Dan stream standar adalah baku mutu air. Undang-Undang PPLH mengancam pidana terhadap pelaku pencemaran terlihat dari pasal 98 dan 100 Undang-Undang PPLH dan BMLH sebagai ukuran batas atau kadar makhluk hidup yang dapat ditenggang oleh media lingkungan memiliki karakter yang wajib ditaati. Karena itu penerapan BMLH dalam peraturan perundang-undangan menyertakan sanksi sanksi administrasi dan sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan perundang-undangan, yang dinyatakan bahwa ketentuan pidana hanya dimuat dalam Undang-Undang Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota. Diketahui BMLH merupakan ketentuan yang berbeda sesuai dengan lingkungan dan waktu. Dengan demikian ketentuan BMLH khas secara umum dituangkan dalam undang-undang dan peraturan daerah. Untuk ketentuan teknisnya diatur dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat pelaksana seperti peraturan pemerintah, peraturan menteri, dan peraturan kepala daerah. Peraturan perundang-undangan yang mengatur BMLH dan penerapan sanksi-sanksi yang ada dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk tingkat daerah. Contohnya Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air. Dalam peraturan daerah tersebut, pasal 22 ayat 1 mengatur kewajiban untuk menaati baku mutu air limbah yang diikuti dengan pasal 31 ayat 1 tentang penerapan sanksi administrasi terhadap pelanggaran pasal 22 ayat 1 dan pasal 32 ayat 2. Penerapan sanksi pidana terhadap pelanggaran pasal 22 ayat 1 adalah beragam peraturan perundang-undangan yang mengatur ketentuan tersebut. Hal yang selalu dapat berbeda karena disesuaikan dengan media lingkungan, wilayah, dan waktu. Selanjutnya saya akan membahas mengenai AMDAL dan UKL UPL atau analisis mengenai dampak lingkungan. Atau AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha atau kegiatan yang dirancangkan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan penyelenggaraan usaha atau kegiatan, upaya pengelolaan lingkungan hidup, dan upaya pemantauan lingkungan. Selanjutnya disingkat dengan UKM. Ada pengelolaan dan pemantauan terhadap suatu usaha atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan dalam proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan proses pengambilan keputusan usaha dan ketentuan kegiatan. Dengan demikian AMDAL dan UPL merupakan suatu dokumen kajian lingkungan atas suatu rencana kegiatan dan atau usaha yang digunakan sebagai syarat dalam proses pengambilan keputusan. AMDAL sebagai suatu kajian kelayakan terhadap rencana usaha dan atau kegiatan harus disusun oleh orang yang memiliki kompetensi penyusunan dokumen lingkungan yang didasarkan pada Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 tentang pedoman penyusun dokumen lingkungan hidup. UKL, UPH atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup adalah pengelolaan pemantauan terhadap usaha
dan atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha atau kegiatan dokumen AMDAL dan UKL UPL diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan lalu pasal 2 Peraturan Pemerintah RI nomor 27 tahun 2012 tentang izin lingkungan menyatakan bahwa usaha dan atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL UPL wajib memiliki izin lingkungan. Selanjutnya saya akan membahas tentang analisis risiko lingkungan. Menurut pasal 47 Undang-Undang PPLH menyatakan setiap usaha dan atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup, ancaman terhadap ekosistem dan kehidupan atau kesehatan dan keselamatan manusia wajib dilakukan analisis risiko lingkungan. Analisis risiko lingkungan yang diatur dalam pasal 47 ini merupakan prosedur yang digunakan untuk mengkaji pelepasan dan peredaran produk genetik dan pembersihan atau clean up atau limbah B3. Risiko merupakan perkiraan kemungkinan terjadi konsekuensi kepada manusia atau lingkungan. Risiko yang terjadi kepada manusia disebut sebagai risiko kesehatan, sedangkan risiko yang terjadi pada lingkungan disebut sebagai risiko ekologi atau risiko lingkungan ekologi, yang merupakan risiko terhadap kesehatan manusia yang disebabkan oleh faktor lingkungan, baik lingkungan fisik, hayati maupun sosial, ekonomi, budaya secara umum. Dapat dikatakan risiko lingkungan merupakan faktor atau proses dalam lingkungan yang mempunyai kemungkinan atau probability tertentu untuk menyebabkan konsekuensi yang merugikan manusia dan lingkungan. Risiko lingkungan memperkirakan risiko terhadap organisme, sistem, atau populasi dengan segala ketidakpastian yang menyertainya setelah terpapar oleh agen tertentu, dengan memperhatikan karakteristik agen dan sasaran yang spesifik. Menekankan proses keseimbangan antara biaya yang dikeluarkan untuk mengurangi risiko lingkungan dan keuntungan yang diperoleh dari berkurangnya risiko lingkungan tersebut. Jadi, intinya analisis risiko lingkungan adalah proses prediksi kemungkinan dampak negatif yang terjadi terhadap lingkungan sebagai akibat dari kegiatan tertentu. Penggunaan analisis risiko lingkungan ini akan mempermudah pihak manajemen kegiatan atau usaha dalam pengelolaan, audit atau evaluasi yang menjadi patokan dalam penilaian ketataan sesuatu usaha atau kegiatan sesuai dengan pasal 47 ayat 2. Setiap usaha dan atau kegiatan yang wajib melakukan analisis risiko lingkungan harus dilakukan melalui tahapan pertama, pengajian risiko, yaitu meliputi keseluruhan proses mulai dari identifikasi bahaya, penafsiran besarnya konsekuensi atau akibat, dan penafsiran kemungkinan munculnya dampak yang tidak diinginkan baik terhadap keamanan dan kesehatan manusia maupun lingkungan hidup. Yang kedua, pengelolaan risiko meliputi evaluasi risiko atau seleksi risiko yang memerlukan pengelolaan, identifikasi, pilihan, pengelolaan risiko, pemilihan tindakan atau pengelolaan, dan pengimplementasian tindakan yang dipilih. Selanjutnya, yang ketiga, komunikasi risiko adalah proses interaktif dari pertukaran informasi dan pendapat di antara individu, kelompok, dan institusi yang berkenaan dengan risiko wujudnya
Saya akan membahas mengenai perizinan lingkungan. Perizinan lingkungan merupakan perizinan yang berkaitan dengan dalam upaya pemerintahan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan substansi dari Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang izin lingkungan. Perizinan lingkungan terdiri atas: yang pertama, izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan kegiatan atau kegiatan. Dan yang kedua, izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup atau izin PPLH terdiri atas beberapa perizinan yang harus dimiliki oleh pelaku usaha dan tercantum dalam izin lingkungan. Dan misalnya izin pembuangan air limbah dan izin pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun. Dan di dalam prakteknya, keberadaan izin lingkungan ini masih belum dapat berjalan secara optimal karena konflik norma atau tidak ada sinkronisasi antara Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Undang-Undang PPLH dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang izin lingkungan. Izin lingkungan merupakan tindak lanjut yang dari penerapan penilaian kelayakan dari dokumen AMDAL atau UKM. Keterkaitan izin lingkungan dengan dokumen AMDAL atau UKL-UPL secara tegas dicantumkan dalam pasal 2 ayat 2 PP tentang lingkungan yang mengatur izin lingkungan tentang tahapan bekerja tanpa peloreh izin lingkungan meliputi penyusunan AMDAL dan UKL-UPL, penilaian AMDAL dan pemeriksaan UKL-UPL dan permohonan serta penerbitan izin lingkungan. Dan baiklah, sekian dari materi yang saya bahas. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.